Yakjud dan Makjud dikenal sebagai kaum perusak yang dikurung sampai akhir zaman. Cerita mengenai Yakjud dan Makjud diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi salah satu tanda besar hari kiamat. Yakjud dan Makjud diceritakan dalam dua surat di Al-Quran, yakni Al-Kahfi ayat 83 hingga 99 dan surah Al-Anbiya ayat ke-96. Mereka disebut sebagai kaum perusak di bumi. Sementara itu, berbagai literatur menyebutkan Yakjud dan Makjud merupakan keturunan dari Yafits, putra Nabi Nuh alaihi salam. Sebagian ahli tafsir menilai, kaum ini merupakan simbol dari sifat-sifat buruk manusia. Kemunculan kaum Yakjud dan Makjud dimaksudkan untuk menciptakan kekacauan sesuai dengan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan di akhir zaman, dikisahkan menjelang wafatnya, Nabi Nuh alaihi wasallam memanggil seluruh anaknya. Namun, dua orang anak Nabi Nuh alaihi wasallam bernama Ham dan Yafits tidak memenuhi panggilan tersebut karena sibuk dengan aktivitas masing-masing. Yafits lebih memilih bersama istrinya ketimbang memenuhi panggilan ayahnya. Hal ini membuat Allah SWT menurunkan ganjaran kepada mereka. Yafits dan istrinya memiliki keturunan bernama Sanaf yang kemudian disebut sebagai cikal bakal kaum Yakjud dan Makjud. Dalam surah Al-Kahfi ayat 93-98 dikisahkan Raja Zulkarnain, dikenal sebagai raja yang saleh, melakukan perjalanan dari barat ke timur. Dalam perjalanan itu, sampailah dia ke suatu tempat terletak antara dua gunung. Di sana dia bertemu kelompok masyarakat yang memintanya untuk membangunkan tembok agar mereka dapat terlindungi dari kejahatan dan kebengisan Yakjud dan Makjud. Raja Zulkarnain mengabulkan permintaan mereka dengan membangun tembok tinggi dari besi dan tembaga. Kisah ini diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97 yang menyebutkan Yakjud dan Makjud akan turun dengan cepat bagai air bah dari seluruh tempat tinggi apabila tembok penghalang tersebut dibuka. Mereka akan tetap terkurung sampai waktu yang ditentukan. Di akhir zaman mengenal Yakjud dan Makjud, kaum perusak yang dikurung hingga menjelang kiamat. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan melalui hadis Mamar dari banyak orang, dari Humaid Ibnu Hilal, dari Abu Saif mengatakan, Ka'ab pernah mengatakan, pada saatnya Yakjud dan Makjud akan keluar dari tembok dengan melubanginya menggunakan kapak dan peralatan lain. Ciri-ciri kaum ini pernah disebutkan Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Harmalah, dari bibinya berkata, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kaum Yakjud dan Makjud dengan ciri-ciri berwajah lebar, bermata sipit, dan memiliki warna putih di rambut atas. Wajah mereka digambarkan seperti tameng yang diberi lapisan kulit. Beberapa takwil menyebutkan, kaum Yakjud dan Makjud dicirikan sebagai bangsa Mongol. Mengutip dari buku jejak Yakjud dan Makjud dalam inskripsi Yahudi karya Wisnu Sasongko cetakan Mei tahun 2010, tafsir Al-Quran yang diterbitkan Departemen Agama IRI tahun 1985 tahun 1986 memaparkan tentang Yakjud dan Makjud sebagai berikut. Yakjud adalah suku bangsa Tartar dan Makjud merupakan bangsa Mongol. Keduanya berasal dari seorang ayah yang bernama Tab. Mereka mendiami bagian utara benua Asia yang terbentang antara Cina sebelah timur, wilayah Tibet sebelah selatan, Laut Baku sebelah utara, dan negeri Turkistan di sebelah barat. Para ahli sejarah Arab dan Barat menerangkan suku bangsa ini sering menyerbu bangsa-bangsa di sekitarnya pada saat-saat berbeda. Mereka sering membuat kerusakan di muka bumi dan membinasakan beberapa bangsa. Mereka adalah suatu bangsa biadab yang pernah turun dari bukit-bukit yang tinggi di Asia Tengah. Oke, sobat, artikel ini sudah ditayang. E-News ID. Jangan lupa komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya.